Shalom umat Tuhan. Kita ada dalam ibadah online Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Pada hari ini saya mengajak semua umat Tuhan, mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menaruh setiap rasa aman kita di dalam Tuhan. Kita mau menaruh setiap ketakutan kita di dalam Tuhan. Sebab Yesaya pasal 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari semua kita tundukkan kepala di hadapan hadirat Tuhan. Kami mau datang kepadamu hari ini Tuhan. Membawa rasa aman kami di dalam engkau. Membawa setiap ketakutan kami. Membawa setiap kekhawatiran kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau sumber kekuatan kami, penolong kami. Engkau penghibur kami Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh hari ini Tuhan. Kami mau membuka ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang ada di rumah, saya menjemput semua bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau datang menyembah Tuhan. Kami datang menyembah Engkau. Kami datang memuji Engkau Yesus Tuhan kami. Sebab Engkau Allah kami yang besar. Perbuatan-Mu ajaib di hidup kami Tuhan. Mari umat Tuhan, semua yang ada di rumah, bersama-sama kita siapkan hati menyembah Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, Kau ada bagi kami Tuhan. Amin. Ada bagiku. Sekali lagi katakan bersama. Bapakku datang. Kami menyembah Engkau Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Kami nyanyi haleluya. Bagimu Raja kami. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Lebih sungguh katakan bersama, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Amin Tuhan. Kau Allah yang hebat, Kau ajaib. Bersama-sama mari kita angkat tangan kita. Kita mau katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah,
ku cemas kau pergi. Ayo umat Tuhan semua yang ada di rumah, kita angkat tangan kita dan sembah Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau kekuatan kami. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, amin, perbuatanmu. Katakan sungguh Engkau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, Kau ajaib Tuhan, perbuatanmu. Sekali lagi dengan lebih sungguh umat Tuhan katakan sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku disorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan membawa korban persembahan syukur kita dan saya jemput Bapak Volkes Wonlele akan ada di depan berdoa untuk persembahan syukur kita yang pertama. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat anugerah, buat kesempatan, buat kasih-Mu Tuhan. Di tengah musim yang berat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, untuk memuji, untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian dan penyembahan sudah naik ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, baik itu persembahan syukur, perpuluhan, misi dan pembangunan Bapa. Berkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Biarlah kami semua umat-Mu memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur ya Tuhan. Demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang ada di rumah. Kami mempersilakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membawa korban persembahan, perpuluhan misi dan pembangunan di rumah masing-masing. Kemudian akan dibawa ke rumah Tuhan, Gereja Sitri Pemulihan Kupang dengan cara dan keterangan yang ada di layar Bapak Ibu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Mari angkat tangan kita. Ku angkat tanganku menyerah.
pasti. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti. Ku angkat tangan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka. Ku tahu pasti Dia buka. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Haleluya. Kami angkat tangan dan berserah kepadamu. Engkau yang pegang hidup kami, Engkau yang pegang langkah kami, Engkau yang pegang tangan kami. Dan kalau Engkau berjalan bersama kami, Engkau yang akan buka jalan bagi kami Tuhan. Saat kelihatan tidak ada jalan, saat kelihatan tidak ada solusi, saat kelihatan tidak ada jawaban, kami tahu Engkau sanggup membuka jalan itu bagi kami Tuhan. Pujian dan penyembahan sudah naik kepadamu Tuhan. Saatnya Engkau bicara bagi kami. Saatnya Engkau ajar kami, dewasakan kami, singkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga kami bertumbuh kuat di dalam Engkau, tidak gampang jatuh, tidak diombang-ambingkan oleh apapun. Kami teguh di dalam Tuhan. Berdiri tegap meraih janji-janji Allah yang Engkau sedang sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, sejauh siaran berita, pemberitaan firman Allah ini bisa didengar oleh siapapun secara online dimanapun dia berada, di dalam nama Yesus hadirat Allah, berkat Allah, jamahan Allah ada di sana. Bicara bagi kami ya Tuhan. Kami siap dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah. Atau dimanapun saudara mengikuti ibadah online ini. Dan mari kita membuka Alkitab kita Ulangan pasal 1. Ulangan pasal 1 ayat yang ke-25. Sampai ayat yang ke-35, Ulangan pasal 1 ayat 25 sampai ayat 35. Kita membacanya bersama-sama dan setelah itu kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Ulangan 1:25, 35, 1:23. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian. Negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. 29. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. 31. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau,
seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. 32. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Ayat 35. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Ayat 35 satu kali lagi. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sekali lagi menyapa Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online dari Gereja C3 atau Sitri Pemulihan Kupang. Senang bisa kembali berkumpul, beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, walaupun secara online sebab hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Hadirat Allah saat ini sedang menjamah Bapak Ibu Saudara seperti sedang ada di gereja di rumah Tuhan. Masih dalam tema jangan takut di bulan Mei, saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Allah. Kita akan bahas jangan takut, akibat dan jawaban bagi ketakutan. Akibat dan jawaban bagi ketakutan. Bapak Ibu Saudara, sejak Bapak Ibu Saudara mendoakan sesuatu, sejak Bapak Ibu Saudara mempercayai sesuatu, antara saudara dan jawaban doa saudara terbentang apa yang disebut perjalanan. Saya ulang, waktu saudara mendoakan sesuatu, waktu saudara mengimani sesuatu, waktu saudara mengharapkan sesuatu, antara saudara dan jawaban doa saudara terbentang apa yang disebut perjalanan. Persoalan yang selalu kita hadapi dalam mengiring Tuhan adalah ada banyak orang bisa menjalani iman percayanya menanti dengan luar biasa akan jawaban Tuhan, akan pertolongan Tuhan, tetapi waktu dia berdiri di depan janji, tinggal sedikit lagi dia masuk kepada apa yang Tuhan sedang sediakan bagi dia. Bertahun-tahun dia menanti, berbulan-bulan dia menanti musim demi musim dengan sabar, dengan setia, dengan cinta Tuhan, dengan mengarahkan mata hanya kepada Allah. Dia menanti dan waktu dia sudah ada di depan gerbang apa yang sedang Tuhan sediakan bagi dia, di situ selalu berdiri satu hal yang saya sebut ketakutan. Antara saudara dan jawaban doa saudara berdiri apa yang disebut ketakutan. Dan itu terjadi kepada semua kita. Itu terjadi kepada semua orang yang sedang menunggu janji Allah, dan tidak terkecuali bangsa Israel. 450 tahun mereka berdoa, Tuhan bawa kami pulang ke tanah perjanjian. Tuhan bawa kami pulang ke tanah nenek moyang kami, bawa kami pulang ke tanah perjanjian. Mereka berdoa dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi, sampai akhirnya Allah mendengar keluh kesah mereka, membawa mereka keluar dari Mesir. Perjalanan dari Mesir sampai di Kades Barnea, di mana ayat atau teks yang sedang kita baca ini terjadi di Kades Barnea, itu 2 tahun. Perjalanan dari Mesir ke Gunung Sinai 3 bulan. Mereka ada di Gunung Sinai 1 tahun. Dari Gunung Sinai sampai ke Kades Barnea, persis perbatasan paling selatan daripada tanah perjanjian. Itu dibutuhkan 7 bulan. Jadi 3 bulan, 7 bulan, 1 tahun. Kurang lebih 2 tahun perjalanan.
Bapak Ibu Saudara, apalah artinya 2 tahun dibanding 450 tahun? Sudah berdoa, sudah menanti, sudah mempercayai janji Allah dari generasi ke generasi ke generasi. 450 tahun Allah bawa mereka 2 tahun dan sekarang di Kades Barnea. Saya minta Bapak Ibu baca perikop ini dengan lengkap di rumah saudara. Waktu mereka ada di Kades Barnea, Musa bilang begini, jangan takut. Kita akan masuk ke tanah yang Tuhan janjikan kepada kita. Jangan gentar, jangan tawar hati, jangan gemetar. Kita akan merebut, akan masuk ke apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Apa yang terjadi? Musa tahu bahwa selalu ada sesuatu yang berdiri antara umat Tuhan dan janji Tuhan. Dia tahu bahwa bangsa ini bergumul dengan apa yang namanya ketakutan. Dia tahu bahwa bangsa ini bergumul dengan apa yang nanti mereka akan hadapi. Dan Musa bilang, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar, jangan tawar hati. Kita akan masuk merebut tanah itu seperti yang sudah Tuhan janjikan dan perintahkan. Musa berkata, tetapi kalian datang kepada saya dan bilang begini, Musa, bagaimana kalau kita kirim beberapa orang ke tanah itu, mengintai jalan dan mengintai kota. Saya ingin saudara tangkap ini. Tujuan pengintaian adalah melihat jalan yang akan kita lalui. Yang kedua, melihat keadaan kota-kota di sana. Jadi akhirnya Musa bilang, usul itu saya pandang baik. Lalu kita mengumpulkan 12 orang yang saudara kenal dengan 12 pengintai. Dan dari 12 pengintai itu 1 orang mewakili 1 suku, 12 suku Israel. Dan mereka pergi. Bapak Ibu Saudara, mereka pergi 40 hari dan mereka kembali. Dan Alkitab berkata di ayat yang ke-25 yang kita baca tadi. Bapak Ibu lihat ayat yang ke-25. Alkitab berkata, maka mereka mengambil buah-buah negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian. Negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita apa? Itu baik. Negeri itu baik. Negeri itu baik. Bapak Ibu Saudara, mereka ada di situ, tunggu 40 hari, berita datang dari 12 spies, 12 pengintai ini dan berkata, negeri itu luar biasa baik. Kami sudah masuk, lihat mereka mempunyai iman. Negeri yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Negeri itu Tuhan sudah beri kepada kita dan negeri itu baik. Tetapi setelah laporan itu Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-26 berkata, tetapi kamu tidak mau berjalan. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu. Serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi sumber ketakutan mereka? Ternyata laporan yang datang benar itu baik, tetapi kalau saudara baca, mereka bilang, oh kotanya baik, kotanya daerahnya bagus, tanah itu luar biasa, tetapi, atau dalam bahasa Alkitab bilang hanya tetapi. Orang-orangnya tinggi besar-besar, kota-kotanya berkubu, bahkan memakai kata hiperbola, yaitu kubunya sampai ke langit. Saya tidak percaya ada kota yang kubunya sampai ke langit. Tapi persoalannya, kalau orang sudah takut, dia membesar-besarkan sesuatu. Tangkap ini baik. Mereka bilang, oh kubu mereka, kota mereka tinggi-tinggi, kubunya sampai ke langit, orangnya tinggi besar-besar. Dan mereka bilang, kami lihat orang enak ada di sana. Bukan berarti itu orang dong kalau kau lihat enak, bukan. Wipu enak lah, bukan itu. Berarti orang enak terkenal reputasinya sebagai keturunan raksasa. Mereka adalah orang-orang yang ukurannya melebihi standar ukuran manusia pada umumnya. Kalau sepatu saudara ukuran 41, orang enak punya mungkin 51 atau 61, mungkin. Waktu itu tidak ada sepatu. Tapi Bapak Ibu Saudara, mereka di atas ukuran rata-rata. Dan yang menarik, mereka bilang begini, negeri itu Tuhan janjikan bagi kita. Negeri itu baik, hanya. Bapak Ibu Saudara, hanya kota-kotanya berkubu, itu fakta.
tapi berkubu sampai ke langit. Itu hiperbola. Itu dibesar-besarkan. Orang-orangnya tinggi besar-besar, benar. Tapi ada raksasa. Itu juga sesuatu yang mulai dibesar-besarkan. Alkitab berkata akibatnya timbullah tawar hati kepada umat Allah. Bayangkan 12 orang, 10 orang berkata kita tidak bisa masuk. 2 orang, siapa mereka? Kaleb dan Yosua berkata kita masuk sebab tanah ini Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia sudah janjikan kepada kita. Dari 10 orang ini berita yang menakutkan, berita negatif, berita yang tidak sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepada mereka, mempengaruhi kurang lebih 2 juta orang Israel. Alkitab berkata mereka tidak mau berjalan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen yang mendoakan sesuatu. Dia bergumul, dia bertahan, dia mengimaninya, doa puasa, baca firman Allah, menanti. Dan tinggal selangkah dia masuk ke janji Allah. Dia berkata hanya, tetapi tidak mungkin, kita tidak bisa, kita tidak sanggup. Dan banyak alasan diberikan karena ketakutan yang menyerang. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata akibat dari mereka mendengar laporan, akibat dari mereka menerima berita yang menakut-nakutkan, maka muncullah reaksi. Oleh karena itu berhati-hati dengan apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Yang percaya bilang amin. Sebab apa yang kau lihat dan apa yang engkau dengar, 2 gerbang ini, gerbang penglihatan dan gerbang pendengaran, 2 indera yang Tuhan berikan kepada saudara, indera penglihatan dan indera pendengaran, mereka tidak pernah bersifat netral. Mereka selalu menyumbang sesuatu kepada kerohanian saudara. Apa yang kau lihat, dia akan menyumbang kepada kerohanian saudara. Apa yang kau dengar, dia akan menyumbang kepada kerohanian saudara. Dengan kata lain, apa yang kau lihat, dia bisa menaikkan iman saudara atau menurunkan iman saudara. Apa yang kau dengar, dia bisa menaikkan iman saudara atau dia menurunkan iman saudara. Makanya Alkitab bilang, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Hati-hati, jangan dari pagi sampai malam sinetron Korea. Firman Allah tidak pernah. Hati-hati, dari pagi sampai malam duduk gosip dan dengar sesuatu yang tidak benar. Itu pasti akan mempengaruhi iman saudara. Bapak Ibu Saudara, berhati, tidak ada yang netral di dunia ini. Tergantung, hari ini ada banyak bertebaran berita-berita yang negatif. Banyak berita kematian, banyak berita ketakutan. Benar, itu fakta. Tetapi Tuhan juga sedang menyediakan bagi saudara janji. Yang percaya bilang amin. Jangan habiskan hidup saudara. Jangan habiskan hari-hari saudara. Jangan habiskan kesempatan emas di depan janji Allah. Engkau mundur, engkau tidak mau hanya karena sesuatu yang kau dengar dan sesuatu yang kau lihat. Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, akibat dari ketakutan itu, ayat yang ke-26, mereka menolak rencana Allah. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Bapak Ibu Saudara, waktu saya merenungkan ini, waktu mereka keluar dari Mesir, apa tujuan keluar dari Mesir? Tanah Kanaan, tanah perjanjian. Sekarang sampai di depan tanah perjanjian, mereka bilang kami tidak mau ke sana. Loh, lalu mengapa 2 tahun yang lalu engkau keluar dari Mesir? Mengapa 2 tahun yang lalu engkau ambil keputusan keluar dari Mesir dan sekarang di depan gerbang janji, di depan janji Allah bagi hidup engkau bilang, aku tidak mau berjalan. Engkau sedang orang yang takut, dia selalu menolak rencana Tuhan bagi hidupnya. Orang yang takut, dia akan menolak rencana Tuhan bagi dia. Tidak hanya menolak rencana Tuhan, Alkitab berkata dia menentang titah Tuhan Allahnya. Ayat 26, kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Ayat 27, kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Benarkah demikian? Atau itu kesimpulan daging dari seorang yang ketakutan?
Saya jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Benarkah Tuhan membenci mereka? Kalau Tuhan membenci mereka, mereka bahkan tidak bisa keluar dari Mesir. Mereka akan tercatat menjadi generasi budak di Mesir. Benarkah Tuhan ingin menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Amori dan memusnahkan mereka? Kalau Tuhan mau memusnahkan mereka, cukup laut Teberau menelan mereka semua habis. Kalau Tuhan ingin memusnahkan mereka, Tuhan tidak perlu repot-repot membela mereka dengan 10 tula dan mengeluarkan mereka. Kalau Tuhan ingin memusnahkan mereka, Tuhan memilih tuli dan tidak mau dengar akan permintaan dan doa mereka. Benarkah apa yang mereka katakan? Bahwa Tuhan membenci kami, Tuhan menyerahkan kami ke dalam masalah, Tuhan ingin memusnahkan kami. Ingat ini baik-baik, orang yang ketakutan selalu negatif. Orang yang takut selalu negatif. Dia tidak bisa lihat sisi positif dari janji Allah. Bagi dia ini ancaman, bagi dia Tuhan. Orang yang ketakutan, begitu ada masalah, Tuhan tidak sayang saya. Benarkah Tuhan tidak sayang engkau? Waktu ada masalah di hidupnya, Tuhan sudah tidak lagi peduli saya. Benarkah demikian? Atau itu adalah asumsi, itu adalah kesimpulan manusiawi saudara yang saudara buat? Oh, Tuhan ingin memusnahkan saya. Benarkah demikian? Kalau dia ingin memusnahkan engkau, dia tidak akan menebus engkau di salib. Benarkah Tuhan ingin memusnahkan saudara dan saya? Saya waktu membaca ini Bapak Ibu Saudara, doa beratus-ratus tahun, kerinduan yang ditunggu generasi lewat generasi, perjalanan 2 tahun sampai di Kades Barnea, akhirnya membuat bangsa itu menolak rencana Allah karena ketakutan. Apa yang terjadi kedua? Setelah itu, kehilangan arah, ayat 28. Kemana pula kita maju? Kalau saya Musa, saya bilang, nah aku kan kita keluar dari Mesir, kita datang di tanah perjanjian. Sekarang bosong tanya lagi kemana kita maju? Orang yang ketakutan kehilangan arah. Orang yang ketakutan dia bingung, mau kemana? Sudah jelas mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Sudah jelas Tuhan lepaskan mereka dari Mesir masuk ke Kanaan. Sudah jelas Tuhan sedang menjawab doa mereka dengan pembelaan 10 tula. Dengan penyertaan Tuhan. Dia beri mana pada setiap hari mereka makan mana. Dengan pembelaan dan penyertaan Tuhan. Ada tiang awan, tiang api. Itu sedang membuktikan kepada mereka bahwa tujuan kita tanah Kanaan. Tetapi waktu seseorang takut, dia akan kehilangan arah. Tangkap ini, saya ulang sudah 1 kali lagi. Kalau ada saudara yang baru mendengar ini, ketakutan akan membuat saudara kehilangan arah. Alkitab berkata, kemana kita mau maju? Ayat 28, kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar. Wajah yang lain dari ketakutan adalah tawar hati. Dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar, orang-orang itu lebih tinggi daripada kita, kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Benarkah? Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Bapak Ibu Saudara, waktu engkau magnify, waktu engkau membesarkan masalah, engkau mengecilkan janji Allah di hidup saudara. Tapi kalau engkau membesarkan janji Allah dan kuasa Allah, engkau mengecilkan ketakutan di hidup saudara. Pilihan ada di tangan saudara. Alkitab berkata, mereka bilang kemana kita akan pergi? Orang yang takut, yang pertama dia menolak rencana Allah. Orang yang takut, yang kedua dia akan kehilangan arah di hidupnya. Dia takut, dia tahu jalannya harus maju. Tapi dia akan ke kiri, dia akan ke kanan, dia akan berputar-putar. Dia tidak berani ambil resiko, dia tidak berani ambil keputusan. Main-main di dalam dosa, kompromi dengan dosa, kompromi dengan kebiasaan. Kenapa? Takut. Yang ketiga, apa yang terjadi kalau seseorang takut? Ayat 32. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Nah menarik Bapak Ibu Saudara. Sebelum ayat 32 Musa bilang begini, jangan takut, jangan gemetar, jangan tawar hati. Negeri itu Tuhan berikan kepada kita. Ayat 32 Musa bilang, tetapi walaupun demikian saya sudah menjelaskan kepada kalian. Saya sudah berbicara kepada kalian. Saya sudah meneguhkan kalian. Saya sudah mengingatkan kalian akan janji Allah. Kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Yang ketiga akibat dari ketakutan adalah hilangnya kepercayaan kepada kehebatan dan kuasa Allah.
Kita sudah belajar itu minggu lalu. Tuhan bicara kepada murid-murid, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Itu hukum rohaninya Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau takut, engkau tidak akan percaya. Kalau engkau percaya, engkau tidak akan takut. Seperti itu. Alkitab berkata, karena mereka takut, mereka memilih tidak mempercayai kehebatan dan kuasa Allah. Alkitab berkata, tetapi kamu tidak percaya. Akibat yang berikut, yang keempat daripada ketakutan. Ayat 34-35. Tidak menikmati atau melihat janji Allah. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Sebelum saya lanjut, hati-hati dengan mengomel, hati-hati dengan gerutu, hati-hati dengan komplain yang engkau pikir Tuhan tidak dengar dan Tuhan tidak tahu. Tapi Dia dengar dan Dia tahu. Gerutu, komplain, omelan saudara sedang menentukan masa depan saudara. Berhati-hati dengan gerutu saudara. Alkitab berkata Tuhan mendengar gerutumu. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Ayat 35. Tidak seorang pun dari orang-orang ini. Orang-orang ini yang mana? Musa tambahkan, angkatan yang jahat ini. Orang-orang ini yang mana? Orang-orang yang keluar dari tanah Mesir, yang Tuhan lepaskan dengan 10 tula, yang Tuhan belah laut bagi mereka, yang Tuhan berikan mereka mana, makan setiap hari secukupnya. Orang-orang yang Allah perlihatkan kebesaran dan kesetiaannya. Tuhan bilang ini angkatan jahat. Kenapa jahat? Sebab tidak berani mempercayai Allah waktu Allah sudah menyediakan tanah perjanjian bagi dia. Kenapa? Sebab dia memilih menggerutu padahal Tuhan sudah bawa dia sampai di titik itu. Tidak bisa lihat ke belakang betapa Allah besar, Allah ajaib, Allah menolong dia. Alkitab berkata Tuhan bilang ini tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik. Aduh, waktu saya baca ini Bapak Ibu Saudara, itu kesedihan, malapetaka yang sangat menyedihkan. Alkitab bilang begini, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik. Tuhan bilang, negeri yang baik yang mana? Yang dengan sumpah saya janjikan untuk berikan kepada nenek moyang. Nenek moyang yang mana? Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan sedang bilang, saya adalah Allah kovenan, Allah perjanjian. Tetapi kalau engkau memilih takut, bahkan perjanjian yang sudah saya buat pun tidak bisa terjadi. Kenapa Tuhan bilang tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik, akan melihat masa depan yang baik, akan melihat hari esok yang baik, akan melihat finansial yang baik, akan melihat rumah tangga yang baik, akan melihat pendidikan yang baik. Kenapa? Sebab mereka memilih takut daripada percaya. Sebab mereka memilih terintimidasi daripada melihat kepada Allah. Sebab mereka memilih takut dan mundur daripada menjalani janji Allah. Mereka tanya, kemana kita pergi? Sudah jelas ke tanah Kanaan, masih tanya lagi. Lalu mereka bilang, kemana kita harus jalan? Sudah jelas jalannya masuk ke tanah perjanjian. Sampai Musa bilang, ayo kita masuk. Sebab negeri ini Tuhan beri kepada kita. Kaleb dan Yosua berusaha menenangkan mereka. Mereka ambil batu dan ingin hajar Kaleb dan Yosua. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ketakutan membuat saudara menyerang orang lain tanpa alasan. Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang akan masuk ke negeri yang baik. Bapak Ibu Saudara tangkap ini baik-baik. Selalu ada negeri yang baik di seberang sana. Yang percaya bilang amin. Selalu ada sesuatu yang baik di balik badai. Tuhan sediakan bagi saudara sesuatu yang baik. Tuhan sediakan bagi saudara sesuatu yang baik di depan. Tapi diperlukan iman, diperlukan keberanian melangkah, diperlukan keberanian ambil keputusan, diperlukan keberanian ambil resiko. Engkau tidak bisa tinggal di tempatmu dan berharap mujizat terjadi. Engkau harus bertindak. Iman berkata negeri ini milik saya. Benar, tapi engkau harus jalan masuk ke sana. Iman berkata finansial saya akan baik, benar, tapi engkau harus bekerja. Yang percaya bilang amin. Iman berkata bahwa hari esok saya akan luar biasa, benar, engkau harus berusaha.
Tuhan berjanji tapi tidak berarti dia datang jatuh turun dari langit. Engkau harus berusaha. Alkitab berkata Bapak Ibu Saudara, karena mereka menolak, mereka tidak mau dengar, karena mereka memilih tidak mempercayai Allah. Tuhan bilang tidak ada satu orang pun yang akan masuk. Dan yang tidak ada, saudara tahu, hanya 2 orang yang masuk. Siapa? Kaleb bin Yefune, Yosua bin Nun yang masuk. Kenapa? 2 orang ini berdiri mempertaruhkan nyawa mereka dan terus mempercayai janji Allah. Wow. Saya ingin kasih tahu saudara, pendapat mayoritas tidak selamanya benar. Saya ulang, pendapat mayoritas tidak selamanya benar. Kalau engkau tahu bahwa ini yang Tuhan mau di hidup saudara, kalau engkau tahu ini janji yang Allah sediakan bagi saudara, kalau engkau tahu ini tanah perjanjian yang Allah sediakan bagi saudara, seluruh dunia boleh tidak setuju. Tapi kalau engkau tahu itu tanah perjanjianmu, pertahankan dan maju, sebab engkau akan merebut tanah itu bagi engkau dan keturunanmu. Yang percaya bilang amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menang atas ketakutan kita? Jawabannya ayat 29 sampai 30 dan 33. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Ayat 30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. 33. Yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Yang pertama, jawaban bagi hati yang takut. Yang pertama, ingatkan diri saudara akan kuasa kehebatan Allah yang selalu berjalan di depan Anda. Ingatkan diri saudara akan kuasa kehebatan Allah yang selalu berjalan di depan saudara. Pertanyaannya, untuk apa Allah jalan di depan kita? Ayat 30, Dia akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan mata. Berperang sedang bicara mempertahankan dan merebut. Berperang selalu, saya ulang, bicara mempertahankan dan merebut sesuatu. Waktu Tuhan bilang Dia berdiri di depan saudara dan berperang bagimu, Dia sedang melindungi engkau, Dia sedang memberkati engkau, Dia sedang melindungi engkau, Dia sedang menolong engkau di saat engkau lemah, Dia menguatkan engkau untuk terus berjalan, Dia menghindarkan engkau dari mara, bahaya, celaka dan bencana. Dia yang atur dan Dia yang akan menjaga engkau sampai di seberang. Musa bilang jangan takut, sebab Tuhan Allah kita berjalan di depan kita untuk berperang bagi kita. Untuk apa Tuhan berjalan di depan kita? Menuntun dan menerangi jalan saudara. Alkitab bilang ayat 33, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu. Waktu saya baca ayat ini, Bapak Ibu Saudara, tangkap ini baik-baik. Saudara pikir saudara tahu tempat yang baik, tapi Tuhan lebih tahu tempat yang baik bagi saudara. Saya ulang, yang percaya bilang amin. Saudara pikir saudara tahu tempat yang baik, tapi Tuhan lebih tahu tempat yang baik bagi saudara. Alkitab berkata, dalam perjalanan bangsa Israel mereka dituntun oleh 2 pilar. Pilar tiang awan, pilar tiang api. Dan tiang awan dan tiang api melambangkan kehadiran Tuhan. Fungsinya adalah Tuhan yang cari tempat bagi mereka untuk berkemah. Tempat itu harus dijamin bisa memenuhi kebutuhan mereka akan makan minum. Yang kedua, aman secara geografis dari serangan musuh. Dan itu bisa cukup bagi 2 juta orang berkemah. Dan untuk melakukan itu Musa pun tidak bisa memprediksi tempat yang mana. Sebab ini jalan yang baru yang tidak pernah mereka lalui. Hanya Tuhan yang tahu ini tempat yang baik. Bapak Ibu Saudara, kadang kita pikir kita tahu bahwa ini yang terbaik. Kadang kita pikir kita tahu ini jalan yang terbaik, ini tempat yang terbaik. Tapi Tuhan lebih tahu tempat yang terbaik bagi saudara dan saya. Yang percaya bilang, itu bisa bicara pekerjaan,
Itu bisa bicara di mana Tuhan taruh saudara untuk berfungsi, untuk berkreasi, untuk membangun kehidupan. Itu di mana Tuhan sedang mengubah arah saudara dan bawa saudara dengan tiang awan dan tiang api. Sedang bicara dia menerangi jalan saudara. Dia menuntun kaki saudara dengan firman Allah, dengan konfirmasi, dengan nasihat pemimpin-pemimpin rohani di hidup saudara. Hanya untuk membawa saudara ke tempat yang baik bagi saudara dan saya. Untuk saudara dan saya berkemah dan menikmati penyertaan Tuhan. Yang percaya bilang, amin. Jangan takut. Dia menuntun dan menerangi jalanmu. Yang berikut, untuk apa Tuhan menolong kita dan apa jawaban bagi ketakutan kita? Ayat 31. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Yang kedua, ingatkan diri kita akan kebaikan dan kesetiaan Allah yang selalu menggendong dan memelihara kita. Kata yang dipakai di situ mendukung adalah menggendong dan memelihara. Bahasa Ibrani dari kata ini adalah menggendong dan memelihara dan langsung dijelaskan di situ seperti seseorang mendukung anaknya, menggendong dan memelihara anaknya sepanjang jalan yang kamu lalui sampai kamu tiba di tempat ini. Kalau ketakutan mulai menyerang saudara, kalau ketakutan mulai mengintimidasi saudara, kalau ketakutan berdiri begitu tinggi di antara saudara dan janji Allah, saudara harus ingat bahwa dia setia, dia baik, dan dia sedang menggendong saya sampai di titik ini. Yang percaya bilang, itu yang Musa bilang, sampai kamu tiba di tempat ini. Dimanapun engkau berada, lihat ke belakang bahwa Tuhan pimpin engkau sampai di sini. Itu yang kita sebut dengan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan masih menolong kita. Yang percaya bilang, amin. Sampai di sini Allah masih pimpin saudara. Lihat kesetiaan Allah, lihat pemeliharaan Allah, lihat bagaimana dia setia menggendong engkau, bagaimana dia setia merawat engkau, bagaimana dia setia memelihara engkau, bagaimana dia setia mencukupkan kebutuhanmu. Lihat ke belakang akan semua pemeliharaan Allah. Waktu ketakutan menyerang hidupmu, supaya imanmu bangkit dan percaya, Tuhan bawa saya sampai di titik ini. Dia tidak akan berhenti dengan saya sebab dia belum selesai dengan hidup saya. Yang percaya bilang, amin. Ayat 31. Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh. Sepanjang jalan yang harus kamu lewati, ingatkan dirimu setiap hari akan kehebatan Allah. Ingatkan dirimu setiap hari akan kebaikan Allah. Ingatkan dirimu setiap hari akan kebaikan Allah yang tidak pernah berakhir di hidup saudara. Saya berdoa waktu saudara sedang merenungkan firman Allah, saudara berkata, saya sampai di titik ini karena Tuhan pegang tangan saya. Saya sampai di titik ini bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi karena Tuhan pegang tangan saya. Dan karena Tuhan pegang tangan saya sampai di titik ini, saya memilih kuat, saya memilih berani, saya memilih percaya, saya memilih setia, saya memilih melayani, saya memilih cinta dia, saya memilih menggantungkan harapan saya kepada dia. Dia yang sudah bawa saya dari perjalanan yang jauh sampai di titik ini. Dia sedang punya sesuatu yang besar bagi saya di depan. Saya memilih percaya, saya memilih berani, saya memilih ikut dia, saya memilih jalan di dalam jalannya. Sebab apa yang tersedia di depan besar dan dia sedang menyediakan itu bagi saya yang percaya kepada dia. Yang percaya bilang, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya undang pelayan altar naik ke atas. Amin untuk firman Tuhan dan mari kita semua bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Mari kita bangkit berdiri. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kita nyanyi itu lagu, Bapakku datang. Haleluya. Bapakku
menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Sekali lagi, Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, mari angkat tanganmu. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi, mari angkat tanganmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, sembah Dia. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Tak usah ku takut, haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari angkat tangan saudara. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Musik dengan perlahan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, tutup mata saudara dan biarkan Tuhan bicara bagi saudara. Apa ketakutan yang sedang menyerang saudara? Apakah itu datang dari apa yang kau dengar dan apa yang kau lihat? Apakah itu mengintimidasi saudara melalui gerbang penglihatan dan gerbang pendengaran? Apakah berita-berita negatif itu mengintimidasi, menekan saudara? Apakah kenyataan fakta di depanmu yang kau lihat itu menyerang, menekan dan mengintimidasi saudara, dan perlahan-lahan ketakutan mulai merayap masuk di hati saudara? Lalu engkau mulai lupa akan semua janji Tuhan. Engkau menolak rencana Allah. Engkau tidak mau berjalan dalam tuntunan Allah. Engkau mulai kehilangan arah dan bertanya kemana aku harus berjalan. Sedangkan sudah jelas terbentang di hadapan saudara janji Allah. Apa yang kau doakan selama ini, apa yang kau minta selama ini, Allah sedang jawab. Dan di depan saudara tinggal satu langkah dan engkau terima janji itu. Tapi ketakutan berdiri di antara saudara dan janji Allah. Maukah hari ini engkau berkata, Tuhan, saya memilih percaya, saya memilih ingat semua kebaikan-Mu, saya memilih ingat semua
kebesaran-Mu. Saya ingin mengingat semua pemeliharaan-Mu di hidup saya. Mulai dari masa yang lalu waktu Engkau selamatkan, pulihkan hidup saya, Engkau setia. Dan karena kesetiaan-Mu terbukti, hari ini saya memilih mempercayai Engkau. Saya memilih percaya, saya memilih tidak takut, saya memilih ambil resiko, saya memilih melangkah masuk ke tanah perjanjian yang Engkau sudah janjikan bagi saya. Kalau itu saudara dan engkau ada di rumah di mana saja, engkau berkata, saya mau masuk ke tanah perjanjian itu, saya mau melangkah masuk ke tanah perjanjian itu, saya mau ambil apa yang Allah sudah janjikan bagi saya mau terima apa yang Tuhan sudah berikan bagi saya. Kalau itu saudara, angkat tangan saudara bersama saya, katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pergi. Haleluya. Saat ku Kau ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Semaria ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi, tak usah ku takut. Nyanyikan ini dengan iman. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pergi. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sungguh Kau hebat, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sungguh Kau hebat, oh, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dimanapun engkau berada, di rumah dimanapun. Kalau engkau sedang dengar firman Allah dan engkau berkata, saya mau menang atas ketakutan ini. Saya mau raih janji Allah, saya mau masuk ke tanah perjanjian, saya mau alami pemulihan, saya mau alami mujizat Allah, saya mau melihat Tuhan membela saya. Apa yang saya doakan selama ini akan saya terima, apa yang saya imani selama ini saya akan melangkah masuk di dalamnya. Kalau itu saudara, angkat tanganmu. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap tangan yang umatmu sedang angkat kepadamu, hati yang berseru kepadamu, iman yang naik kepadamu saat ini, doa yang naik kepadamu saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan, kuasa, pertolongan, iman bangkit di hidup mereka. Mereka memandang dan melihat semua kebesaran Allah, semua pertolongan Allah, semua kesetiaan dan pemeliharaan Allah di hidup mereka sampai di titik ini. Dan mereka dengan berani berkata, saya akan berjalan maju, masuk ke dalam rencana Allah, memetik dan memeluk dan menerima semua janji-janji yang Allah sudah sediakan bagi saya. Di dalam nama Yesus, kuatkan hati kami. Di dalam nama Yesus, beri iman dan keberanian percaya bahwa besok
akan terjadi sesuatu yang besar di depan. Hari esok kami luar biasa. Masa depan kami luar biasa. Ada sesuatu yang besar yang Allah sediakan bagi kami di depan. Kami memilih percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman Allah yang sudah menjamah dan memulihkan kami. Terima kasih buat firman Allah yang sudah menguatkan kami. Saatnya kami berikan korban persembahan kami. Tuhan bicara bagi kami, Tuhan nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Tuhan tolong kami sehingga kami bisa memberi yang terbaik dari apa yang Tuhan percayakan bagi kami di hidup kami. Kami beri yang terbaik bagi Engkau Tuhan, demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati korban persembahan kami. Kami beri dengan hati yang mengasihi, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih. Kita akan membawa korban persembahan syukur kita yang kedua. Kami persilakan Bapak Ibu untuk membawa korban persembahan di rumah masing-masing. Kemudian akan dibawa ke rumah Tuhan, Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dengan cara dan keterangan yang ada di layar Bapak Ibu saudara-saudari. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Kami percaya Tuhan, kebajikan, kemurahan belaka mengikuti kami seumur hidup kami. Kami punya Allah yang perkasa, kami punya Allah yang baik, kami punya Allah yang luar biasa, yang menggenggam dan memegang kami dan tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih Bapak buat penyertaan Tuhan dalam ibadah online ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, berkati semua yang melayani pada ibadah online ini, semua yang terlibat dalam pelayanan ini, di depan layar atau di belakang layar, yang memberikan hidupnya melayani Tuhan dalam ibadah online ini. Di dalam nama Yesus Allah memberkati. Kami berdoa meminta perlindungan Tuhan bagi semua jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Semua jemaat Sitri Pemulihan Kupang dilindungi dari wabah virus corona. Semua umat-Mu yang mendengar dan mengikuti ibadah hari ini terlindungi sempurna di dalam nama Yesus dari wabah virus corona. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati dan tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam mencegah dan menyelesaikan wabah virus corona di bangsa kami. Berkati dan tolong Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya. Tolong Bapak Gubernur, Wakil dan seluruh jajarannya, Bapak Wali Kota, Wakil dan seluruh jajarannya, seluruh para bupati dan wakil bupati di Provinsi NTT. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong berkati mereka. Kami berdoa buat tenaga kesehatan, tenaga medis, TNI, Polri, Satgas COVID-19 di mana saja di provinsi ini. Di dalam nama Yesus dijagai, dilindungi, diberkati, dipimpin oleh Tuhan. Di musim yang berat ini Engkau lindungi sertai mereka dan keluarga mereka, keluar masuk mereka dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Allah ada di pihak mereka dan memberkati mereka. Kami berdoa khusus buat para pasien yang sudah positif terkena virus corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pertolongan hanya datang dari Tuhan. Kesembuhan hanya datang dari Tuhan. Saat tidak ada yang bisa tolong kami, Tuhan bisa tolong kami. Oleh karena itu kami angkat tangan dan berseru di dalam nama Yesus. Tolong semua saudara-saudara kami yang sudah terkena dan sudah positif virus corona di dalam nama Yesus. Tuhan tolong sembuhkan dan pulihkan. Bagi mereka yang masih dalam pengawasan Tuhan di dalam nama Yesus, jaga, lindungi dan terbebas dan terluput dari bencana virus corona ini. Kami berdoa memberkati semua umat Tuhan yang rumah tangganya, usaha, pekerjaan, bisnis, rencana pendidikan masa depannya terdampak oleh karena virus corona ini. Di dalam nama Yesus Allah menolong, Allah memberkati, Allah beri kekuatan, Allah beri penghiburan, Allah beri iman, percaya, Allah beri ucapan syukur, Allah beri hati yang kuat berdiri di musim ini dan menang bersama Yesus. Kami berdoa khusus buat jemaat Tuhan Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kalau ada yang sakit, apapun sakitnya, di dalam nama Yesus sembuh oleh bilur dan darah-Mu. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa yang sedang terhilang. Kalau ada di antara kami yang baru pertama kali mendengar berita tentang Allah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup dan juru selamat jiwa kami. Kalau ada yang kami di antara kami berkata, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, hamba berdoa di dalam nama Yesus, masuk di dalam hatinya, pulihkan hidupnya, selamatkan jiwanya, dan jadilah Tuhan dan juru selamat bagi dia dimanapun dia berada, di kamar, di rumah, di jalan, dimanapun. Kalau hatinya terbuka dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat, masuk dalam hidupnya, jadi Tuhan, jadi Raja, jadi juru selamat bagi dia. Kami berdoa buat kebutuhan gereja Tuhan, pembangunan gereja Sitri Pemulihan Kupang ke dalam tangan-Mu. Pembelian atau pembayaran tanah gereja yang masih sedang berjalan, Tuhan tolong. Sewa gedung gereja yang sedang akan kami bayar di akhir tahun ini, Tuhan tolong. Semua kebutuhan-kebutuhan pelayanan, Allah sendiri sumber berkat. Kepala gereja Allah yang akan memberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Berkati semua jemaat, keluarga Allah, semua umat Tuhan yang dengan setia mendukung pelayanan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang, melalui pelayanan, melalui doa, melalui korban-korban persembahan, taburan yang diserahkan ke rumah Tuhan. Allah memberkati berlimpah-limpah.
Terima kasih Bapa di sorga, umat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kedangkan tanganmu, pandang kepada Yesus dan terima berkat Allah. Allah mengarahkan wajahnya kepada kita, menyinari kita dan memberi kita damai sejahteranya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak-anak dan cucu-cucumu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah hidupmu. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah sawah, ladang ternak, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah pekerjaan, bisnis, profesi, karir. Diberkati apa yang disentuh tanganmu Tuhan buat berhasil. Diberkati pendidikan, cita-cita dan masa depanmu, rencana-rencana hidupmu. Di dalam nama Yesus berjalan dalam rencana Allah dan perkenanan Allah. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, memelihara hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal bersama kita di dalam persekutuan, pengurapan, pengajaran, penghiburan kuasa Roh-Nya yang kudus. Tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya Gembala Gereja Sitri atau C3 Pemulihan Kupang, Pendeta Charles Besi mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang sedang beribadah melalui ibadah online gereja kami C3 atau Sitri Pemulihan Kupang. Terima kasih untuk semua jemaat keluarga Allah, semua yang mendukung, mendoakan dan dengan segala cara terus mengingat pelayanan-pelayanan gerejawi di gereja C3 Pemulihan. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Ibu Saudara. Tetap jaga kesehatan, taati himbauan pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran virus corona. Hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan gerejawi akan disampaikan melalui WA Group Jemaat Gereja C3 Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 1, 2, 3, Salam.